Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani. Amin ya robbal alamin. Kembali bersama Ki Ceper Channel. Kali ini saya akan membagikan video seputar santunan anak yatim yang dilaksanakan di Aston Hotel Bogor. Kali ini saya sendiri menghadiri dan menjadi salah satu pemateri dalam acara santunan tersebut. Baik, sebelum kita lanjut, seperti biasa, jangan lupa untuk terus mendukung channel Ki Ceper ini dengan cara tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar selalu mendapatkan informasi video-video terbaru yang tentunya sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan yang menonton video kali ini hidup dan kehidupannya senantiasa ada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Aston Hotel Bogor setiap bulan selalu mengadakan acara santunan anak yatim dengan mengundang sekitar 40 anak yatim untuk hadir dalam acara santunan tersebut. Dan kali ini acara dimotori oleh General Manager dari Aston Hotel Bogor dan seluruh karyawan dan para staf-stafnya, yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya sebagai pemimpin acara santunan tersebut dengan membacakan doa-doa dan tausiah agama seputar tentang santunan anak yatim. Mudah-mudahan yang dikorbankan oleh para staf karyawan Aston Hotel Bogor senantiasa dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan yang berlipat-lipat ganda. Baik para jamaah, para teman-teman hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian santunan anak yatim dan keutamaannya dalam agama Islam. Dalam ajaran agama Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menyayangi dan menyantuni anak yatim. Memberikan santunan anak yatim merupakan tindakan yang mulia dan mendatangkan berbagai pahala. Bagi yang belum tahu, anak yatim adalah anak yang belum memasuki usia baligh, namun telah ditinggal mati oleh ayahnya. Tidak hanya kehilangan sosok ayah, banyak di antara mereka yang hidup kekurangan sehingga membutuhkan uluran tangan dari kita. Pengertian santunan anak yatim: memberikan santunan kepada anak yatim menjadi salah satu tindakan yang banyak dipilih sebahagian orang untuk menyalurkan harta kekayaannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan mendatangi panti asuhan, memberikan bingkisan, dan memberikan sejumlah uang. Merupakan cara yang umumnya dilakukan kebanyakan orang untuk mewujudkan hajat atau keinginannya dengan meminta didoakan oleh anak-anak yatim. Namun
Pernahkah kita berpikir apakah pengertian santunan anak yatim sebenarnya dan bagaimana cara yang tepat melakukannya? Di dalam ajaran agama Islam, menyantuni anak yatim mempunyai arti mengemban atau menanggung seluruh tanggung jawab ayah dari anak tersebut. Jadi, dalam memberikan santunan tidak hanya dilakukan sekali, tapi harus menjadi rutinitas dan bagian dari kehidupan sehari-hari. Pengertian tersebut bukan tanpa alasan, karena sesungguhnya kebutuhan anak yatim tentu saja sama seperti kebutuhan anak-anak lainnya. Secara materi, anak yatim juga memiliki hak mendapatkan kebutuhan pangan, sandang, papan, dan pendidikan yang layak seperti anak-anak pada umumnya. Sedangkan secara psikis, anak yatim juga memiliki hak yang sama untuk disayangi, diberi kasih sayang, dan digantikan peran ayahnya. Maka dari itu, santunan anak yatim yang baik dan tepat yaitu dengan menyantuninya hingga ia dewasa. Tindak tersebut baiknya dilakukan dengan rasa ikhlas dan tanpa paksaan, murni dari hati yang terdalam. Meskipun begitu, manusia memiliki batasan dalam menjalankannya, sehingga bagi orang-orang yang belum mampu menyantuni seluruh kebutuhan anak yatim hingga dewasa, kita bisa memilih jenis santunan yang akan diberikan. Misalnya ingin menyantuni kebutuhan pangan mereka, maka kita harus memberi mereka makanan setiap hari selayaknya memberi makan anak sendiri. Keutamaan menyantuni anak yatim. Al-Quran secara tegas menjelaskan bahwa anak yatim adalah anak yang harus dipelihara, diperhatikan, dan diberi kasih sayang. Berikut ini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait keutamaan menyayangi anak yatim. Di dalam surat Al-Baqarah, mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Katakanlah, memperbaiki keadaan mereka adalah baik. Sementara baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku dan orang yang menanggung anak yatim kedudukannya di surga seperti ini. Kemudian beliau, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah beliau serta agak merenggangkan keduanya. Hadis tersebut menunjukkan betapa besarnya keutamaan dan pahala yang akan diperoleh orang-orang yang menyantuni anak yatim, sehingga Imam Bukhari menyantumkan hadis tersebut di dalam bab keutamaan orang yang mengasuh anak yatim. Dan ini berikut beberapa keutamaan memberikan santunan anak yatim yang dilakukan secara rutin. Yang pertama, berkesempatan menjadi teman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Orang-orang mulia yang tulus merawat dan memelihara anak yatim akan masuk surga, berdekatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti dekatnya jari telunjuk dengan jari tengah. Pernyataan ini sesuai hadis yang telah tertulis, yang telah dikatakan di atas tadi. Yang kedua, pengasuh anak yatim dijamin masuk surga. Meskipun orang yang merawat dan mengasihi anak yatim yang tidak bisa menjadi teman Rasulullah di surga karena suatu sebab, dia akan tetap dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mendapat gelar ablor, orang soleh atau taat kepada Allah. Keutamaan memberikan santunan anak yatim
yaitu menjadi golongan orang-orang yang mendapat gelar abror. Gelar abror ini biasanya diberikan kepada orang-orang yang soleh dan taat terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan ini diperkuat dengan adanya surah Al-Insan ayat 5 dan ayat 6. Nomor keempat, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyantuni anak yatim dalam berbagai bentuk kepedulian nyata merupakan ibadah yang akan mendatangkan berbagai pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang menolong anak yatim akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, menghindarkan dari siksa akhirat. Keutamaan melakukan santunan anak yatim lainnya yaitu terhindar dari siksa akhirat seperti yang telah dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keenam, tabungan amal untuk di akhirat. Menyayangi dan menyantuni anak yatim menjadi salah satunya investasi amal untuk bekal di akhirat. Hal ini juga sebagaimana yang telah dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketujuh, mendapat keberuntungan dan menjadi orang yang terbaik. Keutamaan menyantuni anak yatim selanjutnya adalah sebagai salah satu bentuk ibadah sosial dalam rangka amar ma'ruf yang mengajak kebaikan dan nahi mungkar, yaitu melarang berbuat maksiat. Keutamaan menyantuni anak yatim lainnya dapat membersihkan pikiran, melembutkan dan menghilangkan hati yang keras seperti yang telah dijelaskan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun pahala menyantuni anak yatim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pahala yang tak terhingga bagi orang-orang yang mau menyantuni anak yatim. Lalu apa saja pahala yang akan kita dapatkan? Berikut ini beberapa pahala yang akan didapatkan oleh orang-orang yang merawat dan menyantuni anak yatim. Yang pertama, mendapatkan pahala setara dengan berjihad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi jaminan bahwa pahala yang akan didapat oleh orang-orang yang menyantuni anak yatim yaitu setara dengan pahala orang yang sedang berjihad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan ketika seseorang menyantuni anak yatim, tindakan mulai tersebut sama halnya dengan bangun pada waktu malam dan berpuasa di siang hari dan pergi berjihad di sore dan pagi hari di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mendapat perlindungan di hari kiamat. Pahala menyantuni anak yatim selanjutnya yaitu tidak akan mendapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari ancaman di hari kiamat. Tentunya pahala tersebut sangat diidam-idamkan umat muslim di hari kiamat nanti. Yang ketiga, mendapatkan pahala berlipat-lipat ganda. Berbuat kebaikan dengan cara menyantuni anak yatim akan mendatangkan pahala yang sangat besar. Pahala tersebut tidak hanya diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala saat orang tersebut hidup di bumi, tapi juga saat di akhirat nanti seperti yang tertulis di dalam surah An-Nisa. Yang keempat, dimuliakan dan diberi limpahan rezeki. Pahala menyantuni anak yatim selanjutnya yaitu akan diberikan rizki berlimpah dan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang telah dikorbankan oleh pihak manajemen Aston Hotel Bogor, baik harta, tenaga, pikirannya, mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan yang berlipat-lipat ganda.
Baiklah para jamaah, para teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang sedang menyaksikan video di Kiceper channel ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi sekilas tentang santunan anak yatim, fadilah-fadilah dan keutamaan-keutamaannya menyantuni anak-anak yatim. Baik para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah tampak kita saksikan di video kali ini suasana di Aston Hotel Bogor yang sangat mewah dan luar biasa ini. Bisa disaksikan di video kali ini. Jadi setelah selesai acara santunan, saya berjalan-jalan di sekitaran hotel Aston Hotel Bogor. Dan baiklah para jamaah yang dirahmati Allah, terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini agar semakin berkembang dan tentunya sangat bermanfaat untuk menambah wawasan hasanah agama Islam dan menjadikan channel ini sebagai media dakwah Islamiyah. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat dan menjadi inspirasi untuk para hartawan, para donatur, para dermawan untuk menyisihkan sebahagian hartanya dalam rangka menyantuni anak-anak yatim, fakir miskin, dan kaum duafa. Insya Allah harta tidak akan pernah berkurang disodakohkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.